soal rumah ibadah ini memang bukan hal yang mudah karena stakeholdernya banyak. Dulu itu di SKP 2 Menteri ada 2 rekomendasi yang harus dipenuhi sebelum mendirikan rumah ibadah. Pertama rekomendasi dari FKUB dan kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Sekarang kami menghapus 1 rekomendasi. Jadi di Perpres yang kami ajukan, rekomendasi hanya 1 saja cukup dari Kementerian Agama. Jadi tidak ada FKUB karena seringkali semakin banyak rekomendasi itu akan semakin mempersulit. Dan kita coba atasi satu persatu. Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, konten saya kali ini kembali saya sampaikan apresiasi dan rasa terima kasih saya untuk Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yang hingga hari ini masih menampakkan wajahnya sebagai penjaga keberadaan keberagaman yang ada di Indonesia. Nahdlatul Ulama sejak berdirinya hingga saat ini tetap menjadi satu-satunya organisasi massa Islam yang tidak pernah berubah komitmennya tentang Indonesia. Nahdlatul Ulama selain sebagai sebuah lembaga Islam yang menghadirkan banyak ajaran tentang kebenaran yang sifatnya universal, tetapi mereka juga melahirkan dan mempersembahkan untuk negeri ini kader-kader terbaik yang hanya berpikir tentang bagaimana menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama. Nahdlatul Ulama dalam sejarah dan kesejarahannya telah menggaristorehkan begitu banyak hal yang menjadi tonggak-tonggak penting berdirinya negara yang namanya Indonesia, yang saat ini kita diami, yang saat ini kita huni. Dan Nahdlatul Ulama menjadi satu-satunya organisasi massa Islam yang memberikan jaminan tentang tegaknya kehidupan toleransi, memberikan jaminan tentang keanekaragaman, yang memberikan jaminan tentang kebinekaan. Dan kita bersyukur hari ini Nahdlatul Ulama kembali mempersembahkan salah satu putra terbaiknya, yakni Gus Yakut yang hari ini menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Gus Yakut dalam kebijakannya yang saya nilai sangat progresif telah mengubah persyaratan untuk mendirikan rumah ibadah di negara yang namanya Indonesia. Gus Yakut memotong semua mata rantai yang menyebabkan susahnya orang beragama dan susahnya masyarakat Indonesia mendirikan rumah-rumah ibadat, tempat mereka bersyukur, tempat mereka mengangkat hati, tempat mereka memuja Tuhannya. Jika pada periode kemarin atau waktu-waktu rejim regulasi sebelumnya, dalam Perpres sebelumnya, syarat mendirikan rumah ibadah minimal 2 syarat, yakni persetujuan FKUB dan rekomendasi persetujuan dari Kementerian Agama, maka dalam masa kepemimpinan Gus Yakut di Kementerian Agama dia melakukan terobosan dengan menyiapkan atau menghilangkan salah satu persyarat, yakni rekomendasi atau izin dari FKUB. Bagi Gus Yakut, karena Indonesia adalah negara yang memberikan ruang kepada setiap warganya untuk beragama menurut keyakinannya dan menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, maka hakikat atau hak asasi ini tidak boleh sampai dibatasi. Keberadaan regulasi pada rejim sebelumnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan penekanan yang luar biasa terhadap FKUB, sehingga dalam banyak hal keputusan FKUB tidak lebih dari keputusan hasil intimidasi dari hegemoni mayoritas atau dominasi mayoritas terhadap minoritas. Angin segar yang diberikan oleh Gus Yakut adalah sebuah bentuk penghargaan luar biasa, adalah sebuah bentuk interpretasi luar biasa seorang Gus Yakut, anak kandung Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana merawat Indonesia. Sahabat Pancasila, Nahdlatul Ulama hingga hari ini tetap menjadi rujukan. Nahdlatul Ulama hingga hari ini tetap menjadi jaminan bahwa semua anak bangsa di negeri ini, semua elemen agama di negeri ini boleh hidup
dalam suasana yang sangat merdeka. Boleh merasakan sukacita ketika mereka harus menyembah Tuhan menurut cara dan jalan sesuai petunjuk agama mereka. Nahdlatul Ulama hari ini adalah sebuah organisasi massa Islam yang begitu seksi, begitu memiliki daya pikat, bukan karena kemahirannya memainkan dawai-dawai politik Nusantara, tetapi karena komitmennya menjaga dan menyuarakan kebenaran yang sifatnya universal tanpa membenturkan prinsip-prinsip keagamaan antar agama. Tidak mengherankan jika hari ini Nahdlatul Ulama berusaha digandeng oleh semua partai politik, semua calon presiden dalam rangka mendapat dukungan akar rumput. Namun menariknya, Nahdlatul Ulama tidak mampu digiring. Nahdlatul Ulama tidak mampu dibelokkan untuk kepentingan yang sifatnya politis atau keserakahan akan kekuasaan. Nahdlatul Ulama tetap menjaga karakternya sebagai organisasi yang menjaga bandul dan arah negara ini tetap berjalan menuju kepada cita-cita proklamasi. Sahabat Pancasila, sebagai Nasrani, harus jujur saya akui bahwa hingga hari ini kecintaan saya terhadap Nahdlatul Ulama adalah kecintaan yang lahir karena cerita panjang tentang bagaimana dahulu Nahdlatul Ulama ikut menelurkan, ikut berpikir, dan ikut menyajikan kue kebangsaan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dan hari ini saya merasakan bahwa putra-putri yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama adalah putra-putri yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan yang memiliki semangat serta wawasan yang luar biasa tentang Indonesia, tentang keberagaman, tentang kebinekaan, tentang semua hal yang menjahit dan merajut Indonesia sebagai rumah bersama. Terima kasih Nahdlatul Ulama, Anda telah mempersembahkan begitu banyak putra-putri terbaik bangsa, dan hingga hari ini Anda tidak pernah goyah, Anda tidak pernah mampu dibelokkan atau ditarik untuk kepentingan politik. Namun Anda juga tidak pernah berusaha membersihkan diri Anda dari apa yang dinamakan politik demi kepentingan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama. Teruslah menjadi organisasi yang memberikan warna tentang bagaimana sejuknya mayoritas mengayomi yang minoritas. Teruslah menjadi organisasi yang tetap menjaga keanekaragaman warna Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah jaminan tentang keberlanjutan arah kebangsaan kita. Nahdlatul Ulama adalah jaminan paling pasti tentang toleransi, tentang kebinekaan, dan tentang kesetaraan. Salam Pancasila.